Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para sahabat sekalian, teman-teman subscriber Tulang Jurus, hari ini saya akan memaparkan apa saja kelemahan atau kekurangan silat pedesaan, silat kuntau, atau silat harimau. Oke teman-teman sekalian, saya hari ini mungkin menjelaskan kekurangan. Bukan berarti kita menceritakan kelemahan kita, tetapi setelah kita tahu kelemahan kita ini, kita harus perbaiki. Kita harus terus update, perbaiki kelemahan kita, tingkatkan kelebihan kita. Oke guys, untuk hari ini jangan salah paham. Saya memaparkan apa saja kekurangan. Setelah kita tahu, teman-teman tahu, bila perlu kita perbaiki. Jangan sampai kekurangan ini melemahkan kita, perguruan kuntau, perguruan silat harimau. Kita harus mencari solusi, karena bela diri ini harus selalu ditingkatkan kelebihannya, perbaiki kekurangannya. Oke guys, apa saja sih kelemahan atau kekurangan silat harimau dan silat kuntau yang saya ketahui dan menurut pemahaman saya? Mungkin pemahaman teman-teman yang lain beda, itu tidak jadi masalah, karena ini pemahaman saya dan yang saya ketahui. Oke, apa saja guys? Oke, yang pertama, kelemahan dari silat kuntau silat harimau ini adalah sulitnya latihan sendiri. Jadi belajar silat kuntau, silat harimau ini harus selalu berpasangan. Itu kelemahannya. Jadi bila belajar sendiri, paling belajar pisau, mengingat jurus. Tapi biasanya sulit belajar sendiri, harus ada pasangan. Yang kedua, kekurangan dari silat kuntau dan silat harimau ini adalah tidak semua murid dari lulusan silat harimau atau silat kuntau bisa menjadi guru. Mungkin pertanyaan, kok bisa begitu? Karena kalau untuk menjadi guru di silat pedesaan ini ada pelajaran khusus. Contoh, saya sudah belajar silat harimau, sudah belajar silat kuntau. Jadi kalau untuk menjadi guru, saya harus tahu syarat-syarat pada saat penerimaan murid, atau saya harus ada ucap atau bacaan pada saat membuka sasaran, dan banyak lagi ilmu yang perlu dipelajari bila ingin menjadi guru. Oke, yang ketiga, apa saja kelemahannya, yaitu sedikitnya murid silat kuntau dan silat harimau yang belajar sampai tamat. Jadi pengalaman saya, pengalaman teman-teman, pengalaman perguruan lain, biasanya mungkin 10 yang belajar di silat pedesaan ini, kadang yang lulus 4. Belajar 15, kadang yang lulus 7, yang lulus 5. Jadi kita simpulkan itu 4 berbanding 10. 4 lulus dari 10 yang mendaftar. Oke, yang keempat adalah sulitnya masuk jadi murid di silat harimau dan silat kuntau ini, karena harus ada syarat khusus. Jadi mungkin lebih detailnya, syarat khusus ini adalah syarat-syarat yang harus kita siapkan pada saat kita akan menjadi murid ini. Oke, yang kelima, di silat harimau, silat kuntau ini belum ada manajemen. Artinya belum ada pendataan khusus dari perguruan berapa jumlah murid yang pernah belajar. Jadi cuma diingat, oh si A pernah belajar. Tapi kalau bertahun-tahun menerima murid, kita banyak belajar, mereka bisa lupa dari mana aja murid. Alamatnya, nomor KTP-nya, nomor KK-nya nggak ada. Jadi belum ada pendataan khusus di perguruan pedesaan ini. Yang keenam,
syarat khusus masuk perguruan silat pedesaan ini, silat kuntau, silat harimau ini belum bisa digantikan dengan syarat lain. Misalnya, ada syarat kita harus ada ayam kumbang, belum bisa digantikan dengan uang. Belum bisa digantikan ayam, belum bisa digantikan dengan kambing. Ayam belum bisa digantikan dengan puyuh. Dan syarat-syarat lain yang belum bisa digantikan. Oke, untuk nomor yang ketujuh, kelemahannya adalah bahwa metode belajar atau cara belajar itu belum dibukukan. Jadi, maksud saya misalnya dia belajar malam Senin dan malam Minggu. Jadi malam Senin depan dia akan mengajarkan mungkin langkah, atau yang tercatat lagi malam berikutnya dia akan melajari tangkapan A, tangkapan B, dan tangkapan C. Itu belum ada dibukukan. Jadi selama ini yang saya perhatikan masih diingatan guru. Bagaimana guru sebelumnya mengajar dia, dan begitu juga dia mengajarkan muridnya. Oke, yang kedelapan, tidak seperti perguruan lain, ada mungkin dalam berperiode 6 bulan atau 3 bulan mereka ada sparring. Untuk mungkin sparring antar murid atau kompetisi. Nah, tapi di silat kuntau yang silat harimau ini nggak ada namanya sparring atau pertandingan untuk uji mental mereka. Karena mungkin di silat pedesaan ini berpotensi patah, berpotensi membunuh semua. Jadi dilarang. Jadi kalau untuk yang berpasangan tadi itu masih namanya latihan, bukan sparring atau bertarung. Oke guys, untuk yang kesembilan, kekurangannya adalah tidak rutin latihan bertahun-tahun seperti bela diri di perguruan lain. Saya lihat ada perguruan lain itu, perguruan misalnya karate atau taekwondo, bisa jadi mereka dari kelas 4 SD mereka belajar sampai kuliah atau sampai SMA. Jadi artinya bertahun-tahun, bisa sampai 6 tahun, 7 tahun atau 10 tahun. Mungkin setelah kerja mereka masih latihan. Sedangkan untuk silat pedesaan ini mereka setelah tamat biasanya berhenti setelah tamat. Jarang latihan kembali. Itu kelemahannya. Yang ke-10, mungkin untuk silat-silat yang berizin atau perguruan lainnya mereka ada latihan tendangan. Biasanya tendangan mereka misalnya menggunakan tendangan samsak atau kawan memegang alat ditendang, terus latihan tendangan, latihan tendang menggunakan alat. Sedangkan di perguruan pedesaan ini jarang latihan tendangan. Oke, untuk kelemahan atau kekurangannya 10 adalah jarang silat pedesaan ini latihan pukulan menggunakan alat. Menendang samsak atau memukul samsak mereka sangat jarang. Karena mereka tidak ada alat-alat khusus yang disiapkan. Jadi mereka cuma menyiapkan pisau asli, garpu 2 asli, pedang asli yang dibawa ke sasaran. Yang ke-12, kekurangannya adalah tidak ada tanda bahwa si A ini pada saat latihan sudah lulus atau belum lulus. Kalau mungkin saya perhatikan kalau di perguruan lain, karate, taekwondo, atau jujitsu, atau yang lain lah, yang berizin itu mungkin ada sabuk merah, sabuk hitam, atau sabuk hijau. Kalau di sini bahwa si A ini sudah lulus tidak ada tandanya apa-apa. Bajunya juga nggak ada. Oke, yang ke-13, tidak ada sertifikat kelulusan. Dia sudah lulus itu tidak ada dikasih sertifikat tanda tangan guru atau tanda tangan ketua, nggak ada. Yang ke-14, kelemahannya adalah walaupun sudah lulus silat kuntau, silat harimau ini tidak bisa dipakai untuk tes. Kadang biasanya kan ada untuk penerimaan tes apa misalnya tes kerja,
Biasanya kan ada ditanya menguasai bela diri apa, buktinya sertifikat. Jadi kalau Kuntau ini karena tidak ada sertifikat ya tidak bisa digunakan walaupun kita ahli di bela diri pedesaan ini. Itu kelemahannya. Yang ke-15, kekurangannya adalah sulitnya membuka perguruan karena takut dilarang. Karena rata-rata kita menggunakan sajam. Kadang kami berpikir sama teman-teman, takutnya dibilang teroris, membuat perguruan. Jadi kita biasanya membuat perguruan di pinggir-pinggir pedesaan atau di belakang rumah. Karena kita takut dianggap organisasi apa itu yang menggunakan sajam semua. Kita dianggap teroris gitu. Yang ke-16, biasanya setiap guru tidak menurunkan semua ilmunya. Ini yang saya amati. Saya juga bukan guru, tapi aslinya saya nggak tahu biasanya. Jadi saya tidak mengatakan setiap guru biasanya, dan ini kata orang bahwa setiap guru pedesaan itu jarang menurunkan semua ilmunya. Jadi seandainya ada guru ilmunya ada 50, mungkin dia turunkan 49 atau 45. Jadi tidak diturunkan semuanya. Itu persepsi secara umum. Atau mungkin juga dia lupa karena memang selama ini tidak tercatat metodologi pengajarannya. Bisa saja dia lupa bahwa ada jurus yang jarang digunakan. Setelah murid hampir tamat, dia lupa untuk menurunkan jurus tersebut. Jadi itu lumrah. Kita anggap saja dia lupa. Jadi tidak semua diturunkan biasanya. Oke, yang ke-17, Kuntau jarang latihan di siang hari. Silat harimau, silat Kuntau ini jarang latihan di siang hari. Rata-rata di malam hari. Dia menggunakan api, menggunakan obor, atau agak modern sedikit sekarang mereka menggunakan penerangan lampu listrik kalau di belakang rumah. Atau misalnya agak dekat rumah disalurkan sampai 300 meter di jauh dari rumah di kebun mereka. Oke, yang ke-18, tidak ada seragam khusus. Jadi silat Kuntau, silat harimau ini tidak ada seragam khusus. Mau pakai celana pendek lah, oke. Tidak pakai baju, oke. Tidak pakai ikat kepala, oke. Ini rata-rata. Mungkin sudah ada sedikit yang agak modern, walaupun belum berizin mereka sudah pakai seragam biar pemacu semangat murid-murid. Oke, untuk yang ke-19, ini silat Kuntau, silat harimau ini jarang menerima anak-anak di bawah umur. Jadi sulit kita. Pertama, takut berbahaya. Karena pertama menggunakan sajam takut berbahaya. Yang kedua, secara mental mereka belum layak mengajari, istilahnya belajar silat ini, karena silat ini berpotensi membunuh. Oke guys, untuk sementara itu aja yang bisa saya paparkan. Apa saja kelemahan dari silat pedesaan, silat Kuntau, silat harimau, silat macan. Mungkin ini jadi perlu kita pikirkan bersama agar kelemahan ini bisa hilang menjadi kelebihan kita, praktisi bela diri dari pedesaan. Mungkin guys, itu aja dulu dari saya, Sang Petolong Jurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.